Kita akan masih berbincang bersama narasumber kita yang bergabung dalam Breaking News pagi hari ini. Tadi sudah bersama dengan pengamat olahraga Bung Kesit Handoyo, dan sudah bergabung kali ini wartawan olahraga senior ada M. Nigara. Bung Nigara, selamat pagi Bung Nigara. Selamat pagi Iqbal. Salam olahraga Bung Nigara, semoga selalu sehat. Bung Nigara, bagaimana Anda meraih salam sehat. Bagaimana Anda melihat capaian dari teman-teman kebanggaan kita, para atlet yang berhasil, baik mereka yang meraih medali emas ataupun perunggu, dan juga mereka yang terpilih dalam Olimpiade kali ini, karena peringkat kita sudah naik ke posisi 39 dari sebelumnya 55. Bagaimana Anda melihat itu, Bung Nigara? Betul, yang pertama barangkali kita koreksi dulu ya Bung Iqbal ya. Tadi Bung Iqbal menyebut saya statusnya, saya pernah jadi statusnya Pak Zainuddin Amali. Sekarang saya tenaga ahli, tapi dalam kapasitas ini kita bicara sebagai wartawan olahraga senior gitu. Supaya kita sama-sama wartawan jadi enak gimana. Iqbal, saya kira apa yang sudah dicapai oleh kontingen kita ya di bawah Mas Anin ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena 39 tahun yang lalu kita merebut 2 medali emas dari cabur bulu tangkis ya, dari Susi dan Alan. Kemudian sekarang kita kembali lagi bisa merebut 2 medali emas meskipun perak dan perunggunya berbeda gitu. Tapi apapun juga medali emas ini menjadi sesuatu yang membuat posisi kita menjadi lebih baik sekarang. Kita berada di bawah Filipina dengan 2 medali emas dan 3 medali perunggu ya, kalau saya nggak keliru. Nah, dengan posisi seperti ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan gitu. Nah, Mas Dito sendiri sudah sebagai Menpora sudah mengajak kita untuk duduk bareng nih. Nah, duduk bareng ini penting gitu. Kenapa? Karena dengan posisi duduk bareng kita evaluasi apa kekurangan kita, kemudian kita catat apa kelebihan kita, itu kita kemudian melakukan membuat buku putih untuk melanjutkan ini. Karena kita tahu bahwa sebenarnya Kemenpora sudah punya bond yang ada dalam undang-undang itu, desain besar olahraga nasional, yang sampai hari ini masih sulit berjalan karena situasi dan kondisi keuangan yang tidak memadai, sehingga program itu tidak bisa jalan. Nah, dengan kondisi seperti ini saya kira penting. Kita lihat ya, ada Mas Menteri, ada juga Mas Anin di atas ini. Jobesnya juga menurut saya terlalu tinggi ya, sehingga atletnya agak kependem gitu. Kecuali Mas Dito itu karena tinggi sekali, jadi dia memang bisa kelihatan. Tapi yang lain agak kependem, mestinya cari yang lebih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya kita menikmati aja apa yang ada begitu. Nah, saya kira kembali ke pertanyaan Iqbal tadi, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti duduk bareng bersama-sama melakukan koreksi dan evaluasi, begitu Iqbal. Oke, koreksi dan evaluasi ya. Ini pertanyaan yang sama tadi sudah ajukan ke Bung Kesit, tapi terputus. Saya akan tanya ke Bung Kesit lagi. Bung Kesit, tadi kan dinyatakan kalau tahun 92 Olimpiade Barcelona, biasanya tuh kita berharap atau memang kans yang paling besar dari cabang olahraga bulu tangkis. Namun kemarin kita ya alhamdulillah dapat perunggu ya. Tapi di sisi lain kejutan diberikan oleh cabang olahraga angkat besi, disumbangkan oleh Rizky Juniansyah di sini. Bagaimana Anda melihat capaian dari Rizky yang sekaligus menjadi kejutan manis bagi Indonesia ini? Iya, selain bulu tangkis, kita tahu bahwa angkat besi memang menjadi salah satu cabang yang juga diandalkan Indonesia dalam meraih medali ya. Selama ini medali yang disumbangkan oleh angkat besi memang sebatas perak dan perunggu. Kita tahu di sana pernah ada yang namanya lifter putri ya, Lisa Rumbewas, yang 3 kali berhasil menyumbangkan medali perak untuk Indonesia. Kemudian ada Eko Yuli yang pada Olimpiade Paris kali ini sayangnya memang tidak mampu mewujudkan mimpinya. Tapi sebelumnya kita tahu Eko Yuli juga menjadi salah satu atlet yang menyumbang medali bagi Indonesia. Dan kali ini kejutan diberikan oleh Rizky Juniansyah. Untuk pertama kalinya angkat besi mampu meraih medali emas. Dan kemudian ada panjat tebing ya melalui Frederick Leonardo. Kalau kemudian bulu tangkis tidak mampu mempersembahkan medali emas, saya pikir ini juga memang merupakan koreksi untuk bulu tangkis. Tapi kita juga tentunya jangan kemudian berharap terus-menerus kepada bulu tangkis ya. Justru capaian yang diraih oleh angkat besi maupun panjat tebing ini bisa memicu cabang-cabang lainnya untuk bisa juga berkontribusi memberikan medali bagi Indonesia ya. Kita punya cabang-cabang lain yang saya pikir juga pernah menampilkan atletnya di Olimpiade. Misalnya atletik yang kali ini Muhammad Zohri ternyata juga gagal untuk bisa meneruskan langkahnya dari babak penyisihan. Kita ingat dulu pernah memiliki sprinter
almarhum Purnomo, atau kita pernah juga menghadirkan Mardi Lestari. Saya pikir seperti atletik sejatinya memang menjadi cabang yang bisa juga berkontribusi memberikan raihan medali. Kita tahu bagaimana atletik itu memiliki nomor yang begitu banyak ya, tapi saat ini atletik Indonesia seperti tertinggal. Indonesia tidak mampu memberikan atau menyumbangkan banyak atletnya untuk tampil di Olimpiade. Saya pikir cabang-cabang lainnya juga harus bergerak ya, harus mampu memberikan sumbangsihnya. Jangan hanya kemudian kita puas di pentas Asia Tenggara atau di Asia. Olimpiade menjadi tujuan, menjadi impian bagi seluruh atlet di cabang olahraga apapun sebagai tempat untuk mengukir prestasi yang paling tinggi. Dan saya pikir ini harus bisa menjadi dorongan juga ya. Keberhasilan Rizky, keberhasilan Fredrik ini harus bisa menjadi evaluasi bagi cabang-cabang lainnya, bahwa kalau kita punya keinginan yang kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.